Opsinya adalah di arteri. Arteri tiba-tiba pun nggak bagus, turun, drop, maka dia balik ke atas. Kita sebut dengan otomatis ya. Trigger ya. Kita lihat. Saat di auto ini tidak mau, tidak bisa pijit, dia bisa rubah dengan kita ya. Karena mesin sudah di take over semuanya ya, udah pintar sini ya. Tapi kalau ke sebelahnya semi oleh mesin, semi oleh kita. Sebagian kita. Tuh, ya. Artinya itu langsung keluar kan? Lihat tuh. Ini nggak bisa. Pas ini keluar ya? Bisa. Oke. Contohnya misalkan pasien pulang dari keluar dari OK atau dari cath lab, dia dipasang ini pacer betul, boleh di pacemaker atau pacemaker betul, boleh double chamber, itu yang ini ya. Atau hanya di ATM saja, jadi ini. Supaya kenapa? Kalau ini kan akan ada spike. Ya. Jadi biar mesin ini dia pintar dia akan pumping, dia akan cek dulu irama pasiennya supaya tidak bertabrakan. Oh iya benar. Ibu diingat kalau ini balon ini fisiologinya dia akan mengembang pada fase diastolik. Ini dibayangin ya, diastolik dok gitu kan, injeksi ke atas ke aorta kan membuka. Nah dia saat itu belum mengembang. Saat sudah selesai menutup aorta baru mengembang sehingga ada tekanan lebih ke aorta dan koroner kan. Dan saat sebaliknya sistolik dia mengempis. Gitu. Sistolik dia mengempis. Nah, jadi sistolik itu saat sedang si jantungnya memompakan kan, dia mengempis. Saat sedang mau mengisi lagi, dia baru mengembang. Kenapa demikian? Karena fungsi ABP ini supaya menambahkan tekanan darah lebih ke koroner, meningkatkan perfusi koroner, sehingga memberikan oksigenasi dan suplai darah, mengurangi oksigen demand. Saat mengempis, dia akan sedikit kayak menciut. Sistolik dia segini kan sedikit. Dia sedikit menarik kayak efek air kalau di selang ya gitu kan, ditahan agak tinggi, lepas lagi mengurangkan, narik dikit. Nah, terus menerus setiap jam dan setiap hari, maka akan mengurangi oksigen demand, menambah perfusi koroner, dan itu pada saat gagal jantung pasien akan menjadi lebih baik. Jadi ibaratnya kalau ibu lihat ada orang mendorong barang dalam sebuah dorongan berat banget gitu kan, dia pun kurang makan, kurangin bebannya, tambahin tenaga, sama, tambahin suplainya dengan mengembangkan, kurangin beban afterloadnya dengan mengempis ya, paham ya? Jadi sebaliknya ya, maka disebut dengan balon counter pulsasi. Counter itu terbalik dengan fungsi jantungnya supaya tidak bertabrakan. Kalau sistolik dia mengembang saling menunggu kan? Yang ada kuat. Nah, makanya dia akan cek di sini. Ya. Kembali ke sini ya. Ini kita yang semi, ibu tiba-tiba mau ganti pressure silakan, boleh. Oleh opsi kita. Ibu EKG silakan. Kalau yang auto dia keluar. Khusus untuk internal kalau pasien sedang AJP. Jadi kita ubah ke situ ya kalau kita AJP. Betul. Daripada bunyi terus, tapi kita juga pengen hidup ini. Sudah internal dulu deh. Nah, dia begitu tambah bikin panik kan? Belum salah motek gitu kan? Salah ini. Belum saling lempar gimana gitu? Tidak sesuai dengan hari. Saling lempar pempek misalkan. Nah, boleh begini ya. Ini saya post itu si suaranya. Internal atau Pak Budi kalau di OK sedang bypass ke mesin. Oh iya. Nah, itu kan bypass. terus suka ada dihidupin kan? Oh, biasa di standby ya. Standby boleh, tapi kadang-kadang kalau standby lama udah internal aja. Oh, matiin aja boleh, silakan. Internal itu pada saat mungkin mau winning kan hidupin tapi tidak bunyi-bunyi, tidak mengganggu konsentrasi lagi. Oke. Kembali ke sini ya. Semi auto, semi oleh kita. Kalau bisa di otak-atik bisa sendiri, semi oleh mesin. Tapi kalau tidak ada masalah dengan pasien, sudah ini aja auto. Ini lebih aman. Lebih pinter. Dia ngasih tahu, nyari tahu sendiri ya. Nah, ke kanan kalau sudah di auto, kalau ini sudah di kita sering aja nih. Ini pressure-nya langsung. Kemudian teman-teman yang lainnya sama aja lah ya. Ini untuk lebih pressure dan sebagainya untuk EKG-nya lah ya. Dia langsung default ya berarti. Iya, betul default ya. Kemudian ke sebelah sini, nah ini dia Bu, frekuensi ya. Ini untuk winning juga nih. Kalau pada saat pertama pemasangan biasanya 1:1. 1:2 untuk yang berikutnya ketika di winning dan seterusnya 1:3 baru di off ya. Kalau di arrow mungkin ada 1:2, 3, 4 ya. Nah, apa fungsinya? Jadi begini, 1:1 artinya satu siklus cardiac cycle pasien atau satu beat, satu di pumping atau satu di terapi ya. Jadi dia akan melihat satu siklus dulu.
1:2, satu siklus di terapi pumping, satu enggak. Satu terapi, satu enggak, ya. 1:3 sama. Satu pumping, 1 dan 2. 2 dan 3 tidak. 1, 2, 3. Jadi ada 2. Mirip dengan bigeminal, trigeminal ya. Kalau di EKG kan? Betul nggak? Ya. Bigeminal kan 2, trigeminal 3 ya. Oke. Ada jedanya. Artinya kalau semakin kekerapannya berkurang, sudah makin bagus fungsi jantungnya. Oke. Samping ke sebelah, ini augmentasi. Ini augmentation, pembesaran balon. Kalau yang digunakan ini adalah 25 cc atau 40 cc, maksimalkan aja, dibesarkan. Kalau kita kurangkan jadi setengahnya, berarti setengah dari 40 gitu ya. Jadi ini maksimalkan aja, naik turun begini ya. Tuh. Gampang ya? Tinggal Normalnya begini aja. berapa? Bukan biasanya? misalnya Ini maksimal aja. pengembangan balonnya berarti. Ya. Oh, bukan langsung dia otomatis. Oh enggak kalau ini, enggak. Karena ini kenapa? Dulu tuh ada teori ketika winning selain itu turunkan ini juga turunkan. Nah, sekarang itu, sekarang itu sebetulnya ini tidak jadi masalah. Karena kenapa? Kalaupun ini nggak diturunkan, ini turunkan, itu kan tidak bikin hiperdinamik di jantung. Tapi ada beberapa dokter yang memegang prinsip saya turunkan juga deh, monggo silakan. Ini tetap aja maksimal nggak apa-apa sih. Ini yang penting keterapan berkurangnya. Enggak Mas, jadi ini kita settingnya apa kalau Tetap misalnya maksimal semua. Maksimal. Maksimalnya nggak apa-apa sampai dengan bisnis selesai ya. Tidak masalah. Oh ini, gitu ya. Itu maksimal. Boleh kan pegang-pegang. Ya, ini dia nih yang pintar dari mesin ini karena dia sudah auto synchronize dengan EKG dibanding yang generasi sebelumnya. Artinya ibu tidak usah lagi menggeser ketika nggak pas ya, kurang early, kurang awalan, kurang lambat juga sudah dilakukan seperti ini. Kalau ibu saya gregetan ini ternyata kurang pinter, silakan monggo di itu juga nih. Kalau mau lebih awal depressionnya, lebih awal akhir boleh sini ya. Impression pengembangan Ini ya. sebelah kiri lebih awal, earlier ya. Sebelah kanan lebih lambat. Deflation, pengempisan lebih awal, lebih lambat ya. Kalau ibu mau digeser-geser sendiri boleh. Itu sama dengan mesin yang lama sih. Kalau enggak nggak apa-apa, ini mesin sudah disematkan oleh desainernya yang udah bagus ya. Desainer ya. Nah berikutnya ini sebelahnya ini hybrid. Ketika ibu mau ngelepas ini karena mau bawa ke helikopter, maka kan berubah menjadi rescue, maksudnya tanpa cangkang ini. Tapi kalau digunakan di udara ya, kalau enggak ya enggak usah, nggak apa-apa. Kalau di ambulan nggak apa-apa, pakai semua ini aja masih bisa masuk ya. dibilang hybrid maksudnya apa? Jadi hybrid itu digunakan dengan baterai. Enggak colokan Kak. Iya betul. Ini penggunaan Dia berapa jam? 3 jam. 3 jam. Satu baterai 1,5 jam, kita berikan 2 ya. Dua baterai 3 jam ya, di luar sumber listrik ya. Iya. Ibu mau ini Nggak ada lebih-lebih baterai lagi. nggak ada, nggak bisa kurang. Saya kemarin beli MPP begitu, bisa kurang nggak bisa kan gitu. Misalnya baterai itu kita ambil, kita setting sih bisa. Sama boleh. Yang Kalau penting sama mesin nggak masalah. boleh, nggak apa-apa. Sama iya kan. Yang Soalnya penting kita dicas nak dulu ya. jalan ke Papua kan. Ya, Bawalah itu. Boleh. Kan contoh. Buat handphone boleh. Contoh. Tapi nggak bisa begini. Nggak aneh. Nah, dia dengan helium yang segitu kan sudah hampir merah, itu bisa tahan berapa jam kalau Mas? Kalau ini sampai kosong merah 3 hari. Karena kenapa mesin ini, kalaupun ditabung helmnya kosong, di awal saat pemasangan sudah masuk ke konsolnya, ke kompresornya. Jadi kita sengaja buat di luar cangkangnya, kalau di bawah sedang transport di luar ya, di udara tadi itu katanya. Itu tadi Tapi 3 hari itu katanya dengan limit garis merah itu masih bisa bertahan berarti. masih bisa 3 hari. 3 hari. Nah, ketika ibu full ini 99 liter, 99 pure itu helium, maka kalau dipakai ibu setiap hari ada pasien continuous gitu kan, lepas pasiennya pasang lagi, maka mampu bertahan kurang lebih. Berapa ya? Berapa hari? Kalau tiap hari Helium. Enggak Helium. mati-mati. Beli ya? Kalau memang gimana? tiap hari ada ya. Kalau ibu tiap hari ada, tapi kalau pasang satu seandainya. lepas masih aman lah, sepanjang tidak ada bocor ya. Kalau satu tabung heliumnya berapa cc? 99. 9 liter. Nah, nanti Itu kita bawa ya. berarti 3 tabung itu sepenuh ini berarti ya kalau pakai Ini ini satu. penuh semua. Iya, satu Satu aja, satu ya. Mana tabungnya mas? Buat cadangan. Oh, yang Tabungnya. Tabungnya di mana? Merahnya masih Mas. berapa cc? Di mana? Kalau cc-nya, Enggak tahu ya. tapi dia bapak 3 Limitnya hari. kan kadang kita udah tahu nih mau ganti nih, bentar lagi belum merah kan masih. Nanti akan ada bunyi bu nanti. Oh. Tapi kan apa mungkin nanti pasien di luar seminggu gitu tanpa ada ini kan, pasiennya kan akan masuk lagi ya ke sini ya. Ini seperti ini ya. Nah ini duanya cadangan yang baru. Isi full. Full ya. Nanti Ngisinya di mana kita ini? isi ulangnya kalau misalkan isi ulang ya ke bagian teknik aja nanti sini sama Torgas atau Aneka, atau kalau ke Jakarta bisa tapi agak jauh kan.
Ya. Duduknya yang lokasi. Mau itu tetap dia buka dulu ada. Nah, nanti kita coba ya, nanti Ibu ya. Bisa coba kesini dulu lagi ya. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Saya dikejar pesawat soalnya nih. Wah. Cepet banget habisnya. Aduh. Susah ini. Kita kesini. Kejar-kejaran gitu. Kecil kapal selam ya. Kerja sama khotib juga, bisa jadi khotib. Ini imamnya siapa imam? Di Oh iya lu Jumat hari ya. Kemarin bosnya. Dah. Baik, kesini. Jangan lupa Ibu zeroing, ya. Zero pressure atau kalau ini Meniadakan menggunakan yang tekanan. linear, zero pressure. Kalau yang itu, Hybrid nggak usah ya? yang fiber optic, itu calibration sama aja, zeroing juga ya, sama aja. Sama kayak Ibu zeroing Ya, yang monitor biasa ya. Pijit nih, hold 2 second, tahan 2 detik ya. Sampai dengan keluar, nanti kita coba ya. Oke. Ini standby, ini sedang posisi standby, belum hidup ya, balonnya belum mengembang ya. Ini start. Nah, jadi kembali lagi, ini Ibu sudah pasang EKG keluar. Pasang ini pressure, oke. Yang belum ini karena belum mengembang ya. Ya. Oke. Ibu sudah Ini bikin pressure. auto mode. Ya. Ini EKG. EKG. Oke, sip. Ini sudah auto mode. auto mode, ya oke. Kemudian frekuensi 1:1. 1:1. Augmentasi maksimal. Mm-mm. Timing enggak usah. Oke. Nah, kita Sip. coba. Start jadi ya. Boleh karena ini menggunakan Apa? Dulu yang ini. oh iya belum. Oh iya. Oke. Nah, ini satu dulu ya biar lebih ini. Ya, sip. Oh gitu aja. Nah, gini aja tuh. Di Buka tap-tap. gini ya, tuh, gitu, ya. Ini lock screen atau yang tadi ya. Mengunci ya, takut kepegang kan, berubah. Otomatis kalau misalkan tanpa kita kunci manual pun dia sudah 2 menit langsung menutup. sendiri ya? Dibuka langsung sini ya. Oh, buka Tangan aja ya. langsung, Tuh ditahan semuanya 2 detik ya. Angka 2 tuh keramat di sini. Oh ini 2 detik, ada yang 4 detik. Tuh bisa apain kan? Nah, Ibu kalau mau ngebuka boleh dibuka, pijit. Nah, pinter. Oke. Ke sebelahnya nih, ini hanya open manual saja kalau untuk membuka yang tadi kan. Oh. Kalau satu-satu kan agak ribet nih. Iya, kita lihat dulu. Oke. Lihat ya. Yang di Ini setting. preferences hanya untuk setting-settingan tambah display gambarnya gitu kan, audio mau ini awal mungkin mau dinas malam apa mau tidur malam boleh kurang-kurangin gitu kan. Di off kan ya. Ini tuh nambah Kencang, wah sekampung keren-keren. gak bisa 3 malam gini. Nah gitu. Printer Nah printernya di sini Bu, Kalau kita mau print ya. mau ngeprint dokternya mau minta itu dong hasil terakhir tapi ini EKG plus kalau memang bagian teknisi kita mengecek awal dia akan keluar di sini juga ya. Oke. Pijit yang mana kalau printer mas saya? Oh printernya oh sini maaf saya tutup dulu ya. Kami mau printer soalnya. Mau ngeprint. Nah ini Bu, print strip. Boleh di ya? Print strip. Coba ya. Nah, keluar Bu. Mati kan? Mati sendiri belum mati kan? belum di status laporan ya berarti. Keluar. Nanti tinggal kasih Mati nama sendiri aja. ya? Tanpa Mati sendiri apa mati ini? sendiri aja, tanpa apa. Oh dia Kasih nama aja pasiennya tanggal sih. Iya, kalau sana bisa gitu. Sama kan udah ada tanggal deh. langsung, Jadi ya. sama jam ada deh ya. Kan kalau ini mas 2 ya. Kalau kita mau ngeliat misalnya ini sama gasnya bisa nggak? Ini kan belum hidup. Gasnya bisa ya di gitu kan. Bisa juga ya. Tapi sebetulnya gas buat apa sih Bu? Kan ngeliat bisa aja dia jika di leakingnya. Itu berarti EKG kan yang Enggak, dibutuhkan. yang ini ya. Yang Balon. balon, gambaran Oh, gas. gitu ya. Untuk ngeprintnya Nah, bisa kan ya? bisa kan? Kan belum hidup aja balonnya kali ya. Oh, oh. Ini juga kan mau Ah, diinvestasi. tapi kita belum hidupin ya. Cuma rata-rata sih kalau dokter cuma minta ini aja Bu, biasanya sih EKG sama ini. Tapi tidak apa-apa kalaupun mau nanti akan ya di setting aja. prosedur untuk siapa? Pingin ngeprintnya gas ya. Ini kita belum hidupkan ya. Untuk gelombangnya ini jenisnya Gelombang gasnya kan. EKG arterial pressure, EKG balon. Balon. Balon itu ini maaf. Apa? Arterial pressure. Arterial pressure. Ini dengan ini. Jadi satu ini dengan ini. Jadi bisa yang AP dan mana balon. Oh ini. Ini Oh EKG EKG dengan arteri pressure. sendiri-sendiri. Oh ini Ganti ya. EKG sama balon-balon yang ini. Betul, balon tuh gas heliumnya ya biru ya. Kita belum hidupkan soalnya kita nih. Oke ya. APO doang, ini balon Only, doang. AP online on, Aja. sip. Pempek tanpa saus. Oke. Tutup ya. Cuka. Cuka, oh cuka itu. Cuka. Terus kemudian tadi ke sini, ini referensi lain aja hanya untuk ngasih tahu nih. Nanti kan ada garis ini, ada garis imajiner. Terus ingin tahu keturunkan aja lah misalkan. Nah, terus, oh pas kita lihatnya sebelah mana nih? Nah, ini
perlu nggak perlu sih. Kalau dokter PPDS mungkin buat Dia belajar minta. bisa, atau buat diri nggak apa-apa. Sukma. Dapat Bisa sih, dapat ya. apa? Kan sama dengan sini. Oh, sertifikat. Terus lagi, JPP feeling. Ini kalau ibu mau sudah jalan, tapi pengen tahu coba di feeling lagi deh. Di situ diisi udara. Tadi kan pertama udah coba carinya. pertama kali manual. Yang kedua oleh mesin. Ibu mau tambah lagi silakan. Kalau bikin Itu detik ya. Kalau diperlukan, tapi jangan diperlukan kecuali ngecek kebocoran saat tengah-tengah. Tiba-tiba nih khawatir bocor nih, coba deh, gitu ya. Oke, freeze. Kalau ibu perlu misalkan buat pembelajaran, freeze itu mendiamkan. Itu Kalau kita diamnya. mau nulis kali ini. ya. Betul. Unfreeze, maju lagi ya. Ini organisasi alarm. Nah, ini berhubungan erat dengan nanti dengan targetnya pasien ibu mau target berapa? Nanti kita coba dulu ya. Berarti ada ininya ya. Batas Ini alarmnya. betul. Oh, Jadi ini udah mulai ini ya, udah mulai gambaran ya. Oke, kita coba ya. Dokter udah siap ya. Silakan setting udah selesai otomatis jam. Mohon kita zeroing dulu. Karena kita menggunakan ini patient planner, kita gunakan ini pennya. Kenapa kita nggak pasang ini ya? Karena bukan fiber optik kan. Contohnya ini yang kita beri contoh adalah linear ya. Dan pakai sender. Banyak barang yang nak dipelajari nih. Ibu boleh minta tolong ditahan 2 detik zeroing. Nah, nanti saya pindah keluar angka 0 ya. Oke, sah. Sip. Nah, kalau di sini Oh kan, no, ini ya. betul. Oke. Zero kan pakai 0 ya. Iya, sip. Betul. Nah, kalau di yang manual kan dibalikin ya. Kalau di sini pakai terminal kita matikan, boleh Ibu, maaf. Matikan. Iya. Oke, yang kita setting normal pressure akan keluar. Contohnya 101 lah ini ya, contohnya. 101 per 52. Sistolik 101, desy 52, MAP-nya 66 ya, kurang lebih ya. Ininya 80 kali per menit dan sinus item ya. Oke. Oke ya, okupansi maksimal ya. Kemudian sudah selesai begini, tinggal di on kan. Boleh di Start. start. Dengarkan ada sedang fase pengisian. Nah, itu nih, lihat. Sama dengan saat manual dokter tadi mengaspirasi udara ya. Lihat nih, sedang ada fase itu. Ini pun sama mengecek mesin. Satu, besarannya sesuai nggak sih berapa cc? Kedua, apakah ada kebocoran? Kalau di ventilator tuh mungkin fase apa namanya? Fase pengecekan di awal tuh saya jadi lupa. Kalibrasi. Ya. Kalibrasi. Nah, ketika dia fail atau ada kebocoran, maka pasti dia akan bunyi. Ini kan di autofin itu. Nah, inilah gambaran helium atau balon mengembang mengebisnya ya. Oh. Ini sama kan? Tuh, ini fase peaknya, ini seperti kaki ya, atau kursi ya, bawahnya. Jadi akan sama EKG, pressure dan ininya. Satu ya. Oke, ini kita setting satu banding satu kan, tidak ada jeda. Kalau 1:2, maka akan ada jeda. Perhatikan di sini. 1 di pumping, 1 tidak. 1:2 ya. 1 pumping, 1 tidak ya. Oke. 1 di pumping, 2 tidak. Nah, ini nih. 1 pumping, 1 tidak ya. Kalau 1 3 ya, sudah dibining misalkan ya. Pumping 2 tidak. Trigeminal. 1 pumping, 1 2 off. Pumping off ya. Oke. Nah, Ibu perhatikan di sini. Ini kalau sudah winning ya. Kalau saya freeze, pembedanya ini yang ada sedikit agak di rutinitas sini ya. Sehingga ini yang dibesarkan argumentasi oleh kita, ini akan bunyi karena gitu. Sehingga akan ada pembesaran ke koroner di sini kan pada saat fase dikrotik nose ya. Kita tahu ini adalah fase penutupan tutup aorta kan. Mengembang ini blok, nambahlah ke koroner gitu. Inilah fungsinya mesin ya BP pertama. Kemudian pada saat ini turun ke bawah, kalau yang non terapi atau punya pasien on beat ya, ini tidak maksimal banget nih. Ini blok ditambahin lagi. Ini untuk mengurangi beban afterload. Jadi ada 2 yang diterapi. Yang saat diklik notch menambahkan koroner, yang di bawahnya untuk mengurangi beban afterload di LP ya. Jadi itu terus menerus lama-lama akan menjadi lebih baik fungsi jantungnya. Oke. Untuk koroner. Unfreeze lagi, balik ke 1:1. Maka setiap saat, setiap detik, setiap beat ya, itu di pumping ya. Oke, nah ini akan keluar ini kalau menggunakan 1:1. Ketika 1:2 lihat nih ada 2 kategori ya. Sistolik, diastolik. Ada yang kecil lagi sistolik, diastolik dan MAP. Ini yang dengan mesin, ini yang tanpa terapi mesin. Yang mana ini yang non mesin? Betul. Jadi ibaratnya begini, biasanya yang aslinya punya pasien pasti lebih turun sedikit si pressure-nya. Ketika habis di pumping akan nambah kan, sudah dibesarin gitu. Tapi ada proses juga gitu.
sehingga akan mirip sama dengan hemodinamik gitu di monitor gitu kan. Jadi kalau mungkin buat laporan ke dokter mana berapa pressure-nya, biasanya lebih baik tuh yang di monitor sono, ada hasil dari sini. Tapi yang realnya biasanya dari sini ya. Tapi dua-duanya sedang proses biasanya kan, sedang ada pumping penyesuaian di jantungnya oleh mesin diabetes. Yang dipompa yang ini ya. Ya. Ini kayak ventilatornya jantung. Ini anasis betul. Ini yang tanpa mesin atau tanpa terapi dengan mesin. Tensi pasien Ini hasil setelah diterapi, ini yang belum. Betul. Yang punya ini ya. Boleh. 2 ya, 3. Jadi kadang suka ada beda dikit lah, 5% 10% gitu. Tergantung posisi di masa pasiennya. Kalau memang gajiannya dengan banyak komplikasi mungkin agak lambat. Gitu. Antara monitor sama monitor bedside sama ini tuh beda nggak? Kita dikit betul. Kan saya bilang 5-10%. Nah itu dia. Jadi kalau di sana biasanya hasil dari pumping kan. Kalau Dari sini bunyi. Biasanya lebih tinggi di monitor apa di yang? Kita tuh kalau di monitor pasti pakai radial ya. Buat peras salah ambil. Pakai kantong. Iya ya. Nah, Kalau di monitor kan pakai radialis ya. Radialis kan. Kalau ibu pakai yang fiber tentu akan lebih cepat yang dari fiber optik, ya kan? Kalau radialis kan lebih lambat karena perifer. Ini masuk CPC ya, atau? boleh lihat nggak? ke ABP ya? ABP Masuk di sini. Iya, moralis. Nggak ada di itu yang ada airnya itu ini. kan kalau kita mau aspirasi. Saya off dulu ya, sekarang ya. Lihat, lihat. Nah, saya off tuh. Itu bolong kan? Nah, jadi kalau ibu nanti flushing cairan NaCl dengan heparin kalau di sini keluar. Bukan di sini. Jadi kalau ibu misalnya di awal diolasin ngapain? Tidak ada. Jadi yang terpenting kan ini tetap mengembang tanpa ada klot. Adalah di pasien kan, di pemudarannya, bukan di Cairan balonnya. pasien itu bukannya masuk ke dalam balon ini Bukan. inilah ya, ke Betul. dalam selangit Ya kecil dalamnya itu ya. Nah, jadi ada dua bagian. Ini jalur yang gas, maka di luar yang hitam. Yang jalur arteri yang hitam kecil. Jadi kita kalau mau flushing di mana? Dari sini. Ya, balon nggak boleh ada air. Kan udara. Dari sini. Betul. Jadi pasang kriway ya. Ada di itu kan kriway yang tadi ya. Oke. Pantang. Nah, boleh kriway yang bawaan sini boleh atau yang luar silakan sama dia. ADP. Kalau ganti lead mas, kami juga masalah ECG-nya. Sebetulnya kalau auto mode lead-nya sudah sendiri Bu. Ini auto Ganti. lead auto sendiri. Ada yang bagus. Kalau yang nggak dua, keluar kadang-kadang dia yang itu dia harus dipasang tuh ya. leadnya yang nggak bagus di pasien pas ditempel jelek. sama. Ini Tepat. juga sama. Kadang langsung Jadi, ambil mohon, makanya saya arteri bilang, lain dia. Kalau dipasang di monitor tetap pasang Pattern. di kita ya. Pastikan itu benar-benar menempel dengan tepat ya, di posisi yang harusnya ya. Dan jangan sampai satu aja angkat dikit dia akan hilang. Itu untuk menggunakan artefak ya. Tapi nggak usah khawatir kalaupun hilang ini masih ada arteri. Iya, arteri lain. Langsung Nah, ambil ini alih harus dia. ada ya. Makanya itu saya bilang kalau pun ini hilang akan ada pembantu satu di bawah. Sebaiknya dulunya dipasang ya. Arteri tak ini ya. Oke. Nah, contohnya kita hidupin lagi ya. Kalau misalkan ibu yang tak bersyuting misalkan ini tiba-tiba kingking nih. Kingking ya. Gitu ya. Kingking. Dikit aja. Sama Apa pasien yang di gambarannya? bawah paha. Nah, masih yang tahu? Ya BP kateter restriksi kan. Ini Allah hadir karena memang cuma sedikit ya. Nah, kemudian ini ibu cukup biasanya apa ya dikerjakan ya? Pasti akan mematikan ini dulu. Ya, alarm dulu ya. Alarm dulu dimatiin. Ini alarm ini akan bunyi lagi nanti ada yang saya tahu nih. Standby-nya kurang dari 1 menit. 15-20 sebaiknya dikerjakan koreksinya ya. Sudah ada hasil. Di sini tadi ya. Mencet yang tadi. Ini ya ini. Pause audio ya, kan jadi ada tanda lonceng cakra ya. Nah, ibu kalaupun nggak tahu tidak usah telepon teknisi. Apa telepon suami jangan. Itu bahaya. Apalagi Ibu ya. pijit Suruh ini. balik aja. Boleh dipijit ini? Help. Help screen-nya. available. Nah, message postnya nih KTCDC low helio, ini kena merah ya. No backup baterai detektif. Itu berarti yang perlu kita perhatikan di situ semua sudah ya. Betul akan keluar di sini ya. Termasuk step-stepnya ya. Dia ngasih tahu kita help. Heeh. Ini contoh yang ada lah gitu ya. Restriction. Nah, contoh lagi ya. Nah, ketika ini sudah ketemu, oh ini ternyata ini sedikit sama pasien. Sudah jadi lurusin Ya, lagi. kurang ditambah gitu ya. Silakan dihidupkan lagi. Setiap apapun yang terjadi di pasien, baik hemodinamik ataupun alat yang berkekurangan ya, maka dia langsung standby. Kenapa? Safety-nya di situ supaya balon tidak pumping terus-menerus takut terjadi masalah ke pasien berbahaya gitu kan. Ya. Dan kalaupun diam jangan lama-lama, khawatir terjadi clot formation di balonnya, betul. Standby jangan lama-lama ya. Kita cari tahu.
contoh lagi. Berarti kalau lagi kayak bypass itu nggak boleh standby, matiin aja langsung. Ya? Sebaiknya kalau bypassnya lama ya matiin aja lah. Kalau internal kan CPR. Kalau bypass di ini bisa tapi lama malah sudah lah. Diinin aja dulu. Tuh dia pakai posisi yang paling banyak kan ya dari mesin dan anestesi ya. Oke, contoh berikutnya ya. Kita contoh cabut ini deh. Ini kadang ketarik nih. Nah, Wih, disconnect ya. disconnect. Tuh, boleh lihat lagi ini? Ini, Ya. ini. Kan, Hah? help. Ya. Nah, ini karena ini belum masih ada dua ya, sebetulnya akan keluar Disconnected, ya. karena menggunakan trainer ya. Jadi kan ketahuan, coba kasih dia ngasih tahu, coba dicek nih jalur ininya heliumnya, gitu kan. Oh ternyata ketarik sedikit, maka dimasukin lagi. Kalau sudah ketemu masalahnya sudah problemnya sudah diatasin, silakan di. Ini ini merah ya? Ya karena ini. Sampai 8 hari. Nah ini belum yang baru ya. Berarti kita nggak usah pusing ya, tinggal mencet itu aja sudah tahu Iya, lah di betul, mana betul. permasalahannya. Kecuali kalau mesinnya ada kerusakan, itu dia akan tahu juga bagian apa. Ini baru soal penisi. Nah umumnya troubleshooting ini terjadi satu perubahan hemodinamik di pasien, EKG disritmia, dia akan tahu juga. Ini sama. Kalau ini misalkan ibu targetnya dokternya pinginnya MAP-nya 65 MAP-nya gitu. 70 misalkan ya, maka augmentasinya harus lebih besar dari itu 70, kan akan dibesarkan. Tapi ketika dia turun dari 70 si angka ini, ini augmentasinya ini 12 ya, saya naikin jadi ibu ini alarm ngasih tahu ke kita kalau ada posisi MAP yang menurun. Pengingat saja ke kita nih. 80 misalkan ya. Kalau ini tiba-tiba kita setting tinggi dan dia di bawah pasti bunyi. Sebetulnya itu ngasih tahu ini pasien mungkin MAP-nya atau inotropin tercapai. mungkin habis, doputamin sama dopamin atau Supportnya. mungkin ya lain sebagainya lah ngasih Terus tahu. support tambahan gitu. Betul. Menunjukkan augmentasi alarmnya seberapa? Nah itu tergantung target dokter, gitu kan. Jadi ini sebenarnya pengingat aja bu, ya. Tidak sampai harus wajib banget sebetulnya. Supaya pas dia ke Untuk malam warning dia aja iya, ya. warning. Jadi Dok, kita jangan segini. kebablasan pasiennya turun Betul, drop betul, gitu kebablasan. kan. Kadang-kadang ini cuma buat ini ya, nggak ada alur nggak ini, ada. dalam sini aja nih 80 ya. Nah, pengingat ini ke sini nanti hubungan ini ke sini augmentasinya dan menuju ke MAP yang ditargetkan oleh dokter, gitu kan. Pengingat kita aja, ya. Atau sama kayak di monitor kan, ketika EKG ini kan kayak suka bunyi ya, kayak sama ya. Betul. Kadang-kadang kalau jika malam ini diopin ada juga nih bu, tapi hati-hati jangan sampai ya melihat dari kondisi pasiennya, ya diopin nggak akan bunyi selama-lamanya. Ini aman tidur pulas. Tapi hati-hati takut bablas nanti ya. Satu lagi. Kalau yang ini 114 ini maksudnya Ya, augmentasi. augmentasi ini. Ketika ini kita kurangkan, itu yang saya bilang. Jadi balon ini akan membantu pengembangan ke koroner ketika lebih besar daripada MAP pasien dan sistem pasien ya. Otomatis kalau dia 102, kita cuma 50. Nah itu nggak gatel, nggak dapat. Harus lebih besar si balon ini. Maka kita maksimalkan. Oh dia untuk naikkan ini ya, Ya. MAP. Angka ini akan keluar menyesuaikan dengan ini sebetulnya. Jadi kita tidak bisa angka 150 nggak bisa. Ya, Ketika ini ada masalah di dalam tiba-tiba menghubungi kita bagaimana ya, pasti dia juga akan bunyi. Iya, Jadi kita cuma cip indikator ini dengan ini akan sama tuh. Ngembangkan ini sama. Cuman besarannya yang diterima oleh mesin seginilah sekarang ini. Besaran Dasarnya di ya. dalam pasien gitu kan ya. Maksudnya nilainya harus lebih besar dari sistolnya enggak? Ya, iya. Otomatis. Iya, otomatis. Otomatis Kak. Iya. Misalkan kita maksimalkan ini, makanya saya bilang ini biarkan aja. Biar aja lah, biar maksimal aja lah. Biar Makin berkurang makin biji masalah nanti bunyi terus. Jadi aja maksimal, dia sudah pintar kok gitu. Oke, ini pengingatnya yang tadi itu kan, pengingat dari. Oh ya kita mau supaya ini dengan ini relevan. Ingatin deh, tiba-tiba kurang ya. dia jangan sampai turun. Betul. Dia ya ini dia connect yang ini dia connect ke yang ini kan. Betul, ke sini nih. Ya, bukan yang Alarm ini. augmentasi. Ya. Nanti yang kan ini ke pasien. menyesuaikan, yang ini menyesuaikan Ya. yang ini. Iya. Ini kan hasil di pasien maaf. Ini pasien ini mesin ya. Oke. Frekuensi. Oke. Nah, terus berikutnya Yang ECG tadi mas. Yang ECG. ini tadi mas satu saya mau nanya tuh, kalau pasien yang pasang pacing itu gimana tuh EKG-nya? Contoh begini. Jadi kalau ibu pasang pacing yang tadi kan, EKG Contohnya sama mbak kita- ininya. Terus meter. coba saya peserin ya. Peser. AF nih bu ya. Ya, F ya. double ya. Nah, ada kaplet kan? Karena kita spike-nya, pakai ini ya, laser. contoh demo ya. Jadi kalau dipasang langsung pasti dia akan bingung. Nah, itu Iya. kenapa? Saya press dulu.
Jadi mesin ini untuk yang di EKG dia mencoba men-capture itu peak atau R wave-nya, QRS kompleks ya. Ketika ada dua begini dia bingung, ini mana yang punya pasien nih? Kok ada dua? Ya. Maka dia akan diam, ternyata bingung, gitu kan. Sehingga dia yang pertama pada saat tadi kan auto filling dia sekalian ngecek juga, oh siklusnya dia sekian iramanya, saya coba pumping di detik sekian gitu. Ketika ada dua QRS dengan spike, maka gunakanlah yang ini yang semi. Ya. Pasti nggak bisa, Nah, nggak di sini bisa ya. dengan otomatis ya kalau pakai Betul. sini. Tapi Iya. kalau untuk auto itu cuma untuk yang di single rhythm. Betul. Kalaupun ibu pakai auto, ini karena pakai contoh ya, pasti akan berbunyi. Betul. Sini akan nggak sesuai nggak ini. Kalau udah kita hitung aja deh. Tuh pemasangan triggernya. Ini pencetus ya, EKG pressure berarti Jadi peser di ya. pressure ya. Di peser. Oh, Contohnya peser. gitu ya. Nah, sekarang ini AF ya. Oke. Jadi walaupun kondisi hemodinamik EKG-nya berubah, tetap ini masih bisa pumping ya. Saya kembali lagi ke auto ya. Oke, start lagi. Nah, ini yang contoh AF ya. Kita contoh yang rate-nya tinggi ya. Rapid. PT rate-nya 130 nih. Rapid. Coba duduk. Ini yang 130 nih. Mana? Belum dihempus. Oh, ini satu. Itu masih pumping ya, Ya, karena dulu ada dokter yang bilang kok mesin ini nggak bisa ini ya. Nah, tetapi ini dia nih. Augmentasi below limit set. Kurang. Nah, kurang kan? Di set maksimal kan. Set yang segini, keluar segini, ini segini ya. Oh, kurang. Kita sini tempat ya. Oke. Testing terlalu tinggi settingnya. Ya keluar segini, bunyi terus gitu kan. Iya. Nah, tapi ini pengingat kita. Wajar karena posisi sedang stabil modelnya kan. Betul, pasti wajar. Oh, ya dok, ini pada posisi ini iramanya. Apa yang harus dikerjakan begini? Di pasien diperbaikin. Ya, bukan mesinnya. Mesin itu sesuai dengan kondisi pasien. Iramanya Oh, dok. jadi oke. Jadi tidak ada perbaikan di mesin, tidak. Mesin sangat Menyesuaikan kondisi kondisi. EKG, irama pasien dan kondisi pressure sebagai pencetus atau trigger. Trigger itu pencetus ya. Oke. Tapi dia masih pumping walaupun dengan kondisi heart rate 30 sampai 200 beat pun akan ini. Tetapi ternyata kalau semakin kencang kan nggak Ini capek maksimal. dia ya, Heeh. itunya. Betul, akan PT dengan nadi kayak mana tuh? ya. PT dengan nadi apa kita? Nah, ini kita PT ya. PT. Ya. Masalah dia Nah, PT nih. Iya. Kayak ada koplet juga ya. Nah, ini dengan PT nih. Kalau Ini ini siapa bisa yang kita setting pasang? dengan 100 ini ya, nggak bisa cuma 80 nggak bisa. Paling Jadi hanya bisa pesan aja. 130. 130. Tapi ini dengan 200 bit ppm masih. Cuman kita bingung kalau 200 bit ppm kalau nggak dikerjakan pasien pasti sudah lewat, ya kan? Otomatis harus diperbaikin sebelum Oh, ini kejadian alatnya kan. lah ya. Alat Ya. olahraga. Jadi ini masih mampu ya. Pasien mau sinkronis tetap internal ya kita pencet ya. Synchronize. Synchronize. Mau kita mau DC, Di sini. mau Di kita semi komplek, auto, mau kita. semi internal ya. Artinya Oh, dalam- internal. Sama aja diisi sama ini ya, radio versi itu Betul, internal nah. semua. Ya, betul. Setelah tiba-tiba udah mulai nampak nih, maksudnya jadi internal itu supaya tidak mengganggu karena belum ada nampak kan EKG belum jelas gitu kan. Ini pun sekali ada sekali enggak, pasti akan begini terus. Dia akan diem bangun atau mampu enggak. Jadi kemudian aja setelah ada nampak salah satu yang sudah aja berarti auto sudah selesai kok udah ada. Begitu. Maksudnya jadi dia cuma baca yang tengah kan? Iya. CG-nya nggak dibacain yang Betul. baca. Nah. Oh. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi EKG yang dia baca adalah pada QRS kompleks. QRS kompleks, Yang iya. EKG ya. Yang di sini yang dia baca adalah pada upstroke atau nilai tertingginya karena dia di aorta kan. Gitu. Ketika ada sesuatu terjadi tiba-tiba turun, dia nggak mau dianggapnya ini nggak ada nih pasien bunyi terus ngetok ngasih tahu kondisi harus segera diperbaikin kan. Ya di pasiennya. Lewat jalan-jalan. Kalau udah lewat kan sama ini akan flat ya. Oh, flat ya? Nah, itu perhatian di sini yang gelombang helium pun ngikutin ya. Kalau posisinya hipertensi maka yang kursi nih apa? Mirip kursi ya? Kursi ya, Dia kursinya. akan lebih tinggi. Lebih tingginya. Contoh ya. Contoh ya, kita bikin Kita hipertensi. balik lagi ke normal, nggak usah pakai pressure. Normal setelah itu pressure-nya ini yang suboptimal nih. Tapi ini nggak tinggi-tinggi amat ya, masih gini belum sih. Iya. Nah, jadi ini akan lebih tinggi dari posisi semula. Ketika ini yang si dudukan kursinya melebar, Oh, melebar dia. Ya? melebar,
biasanya ini bergantung dengan EKG. Jadi tinggi dan rendahnya ada hipertensi, hipotensi. Ini Kalau yang kursi dudukannya itu adalah apa namanya? Takikardi atau bradikardi. Makin melebar si ininya, makin takikardi. biasanya Oh, gitu. Jadi- kalau semakin lebar semakin bradi. Ini contohnya yang 80 ya. Kita coba yang 130 nih. Perhatikan nih. Tuh. Oh iya, Sama lebih dekat ya. rapat. Takikardi ya. Betul, takikardi ya. Jadi Takikardi. ibu tanpa lihat telepon lihat di sini udah sama nih dengan Irama di sini. Capete. Oh, PT nih. Capete. Dok, udah mulai cepet nih dok. Tuh, lihat udah cepet nih. Ketika ibu ke 60 nih, Ada salam. sedikit melebar tuh. Titip salam. Maaf Oh ya. iya, Lebar kan? oh dia melebar. Betul. Ketika normal 80 yang biasa aja. Nah, kan Dia sedang. sedang ya. Jadi dari sini kan ketahuan tinggi dan bawahnya adalah hipertensi hipotensi, ngelebarnya adalah posisi EKG ya, Irama. Oke. Belum terjawab Mas pertanyaan aku tadi. Apa? Ubah lead ECG-nya kayak mana? Oh, buah ECG. Ibu mau diubah ECG. Ada monitor itu di mana? Mau di manual, Kita lihat. di ECG-nya. Iya. Source. Kan bisa ada skin, ada monitor gitu kan. Coba saya berikan dulu ya. Mau di manual ya, sebetulnya dia nyari sendiri sih sebetulnya sih. EKG auto. Kayak dokter Mangyareng Ini. ribut cuma baca April Line aja katanya. Nah ini deh. Ah, Dia hanya di semi ya. Semi. Nah yang saya bilang Oh, tadi iya, di di- auto kan di auto karena dia memang sendiri nyari sendiri. Kalau di semi akan keluar ya 3, Oh, 1 dan sebagainya. Dipilih aja yang disukain oleh ibu ya. di dua biasanya. Hanya di semi ya, Semi. bukan di auto ya. Ketika di auto dia keluar, nggak ada tuh. Karena dia sudah cari yang terbaik. Nah, buat Kalau kita sudah perbaiki, misalnya kita ngambil yang semi auto, balik lagi ke auto nggak apa-apa. Boleh, ya? nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan trigger juga nggak masalah kan ya. Ini direct langsung ke pasien. Eksternal artinya mungkin ngambil dari monitor ekstra ya. Tapi kita bikin direct aja. Direct. Nah, ya, supaya lebih Terpasang ini ya ke. ya, kalau eksternal khawatir ada lagi perpanjangan itu tidak akurat gitu. Lebih baik langsung masuk ke Pressure-nya, pasiennya. Ya, ada kabel lagi kan. Oke, jadi ke sini ya. Semi auto kita bisa opsi keluar tuh. Termasuk yang EKG dan Ini pressure ya. Ya, Ini apa nih kak? threshold itu lebih ke arah inilah settingan untuk mesinnya. Oh, nggak perlu kita. Nggak usah ini. Nggak usah kita. Nggak usah. Ini. Oh, ini kemana ini? Pressure. Semakin tinggi mungkin semakin lebih apa ya? Karena banyak bunyi sih. Semakin lebih akuratannya lebih kuat lah gitu untuk mendeteksi kalau dipasang pacing wire lah gitu. Tapi kan terus bunyi tuh. Gitu. Oh, jadi kita sedang-sedang aja Sedang. settingnya. Udah. Ini sudah disesuaikan dengan teknik kita yang tadi Pak Beni. Dua Supaya kalau yang nggak salah. dibutuhkan, Dua. dibutuhkan aja. Dan ini pun biasanya kita pakai auto lead 2 untuk yang bangunan Yang pertama kan. EKG. Nah, auto udah sendiri ya. Oke, dan direct. Yes. Terus kemana? Tadi saya mau coba ini deh. Terus kita coba mode transport ya. Mode transport. Kalau ini nih, kalau ibu misalkan agak khawatir, saya juga sebetulnya pernah kejadian di Medan nih, gasnya loss langsung. Ini soalnya ini kita pakai punya Oka dulu, yang aslinya kan masih dalam 5. Ini udah mulai berkurang. Jadi ini ada 2 bu ya.